Selamat datang di video ini. Dengan semua masalah Boeing Starliner sejauh ini, termasuk yang baru-baru ini muncul ketika merapat ke ISS, tidak ada keraguan bahwa NASA telah menghabiskan miliaran dolar pajak untuk proyek ini. Terlebih lagi, mengingat jejak Boeing dalam proyek-proyek penting NASA selama hampir 30 tahun. NASA tidak hanya menghadapi masalah dengan Starliner tetapi juga dengan produk-produk lain yang terutama dibuat oleh Boeing. Namun, setidaknya mereka telah mengkompensasi sebagian kerugian mereka berkat investasi di SpaceX. Dalam episode Peta Teknologi hari ini, mari kita gali semua uang yang dihabiskan NASA untuk sampai ke sini, di SpaceX, Boeing, dan bahkan dirinya sendiri. Pertama-tama, mari kita bicara tentang kesalahan besar NASA satu dekade yang lalu. Penghentian pesawat ulang-alik pada tahun 2011 memaksa NASA untuk bergantung sepenuhnya pada kapsul Soyuz Rusia untuk mengangkut astronot ke ISS selama satu dekade. Tentu saja, ini adalah keadaan yang tidak terduga. Badan tersebut telah memperkirakan situasi ironis ini, sehingga mereka mendapatkan ide cerdas untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan cara ini, NASA dapat menghindari mengikuti jalur lamanya sejak program Merkurius di awal tahun 60-an. Pendekatan mereka terfokus pada model operasi yang hampir sama. Mereka mengawasi setiap aspek pengembangan sistem pendukung pesawat ruang angkasa dan rencana operasi tetapi menyewa kontraktor aerospace komersial untuk membangun sistem. Di abad ini, mereka datang dengan pendekatan baru yang dimulai dengan program kru komersial yang dimulai dengan pengembangan kru komersial tahap 1 pada tahun 2010. Di bawah program ini, NASA membuat daftar persyaratan untuk sistem transportasi baru yang berfokus pada keselamatan dan biaya rendah. Jika suatu perusahaan tertarik untuk bekerja sama dengan NASA, maka perusahaan tersebut dapat merancang, membangun, dan menguji jenis transportasi apapun yang dapat memenuhi kebutuhan NASA. PKC adalah pertama kalinya NASA menggunakan metode kerja sama dengan perusahaan untuk menerbangkan astronotnya. Intinya di sini adalah NASA telah beralih dari pemilik kendaraan menjadi hanya menyewa jasa vendor. Berkat itu, mereka dapat menghemat uang dan memanfaatkan teknologi canggih dari mitra komersial. Selama 14 tahun, NASA telah memberikan lebih dari $1 miliar kontrak untuk inisiatif pengembangan kru komersial selama 5 putaran pendanaan, seperti yang Anda lihat di tabel ini. Bagian terbesar dari dolar tersebut diberikan kepada Boeing Starliner dan SpaceX Dragon dengan total masing-masing 5,1 dan 5,4 miliar. Pendanaan SpaceX mencakup 14 penerbangan awak ke ISS dan Boeing mencakup 6 misi. Yang paling menonjol adalah Boeing adalah satu-satunya perusahaan yang mendapatkan pendanaan dari kelima putaran pendanaan PKC berkat sejarah panjangnya sejak awal penerbangan luar angkasa manusia. Di antara 5 putaran kru komersial PKC, kemampuan transportasi batas CCT pada tahun 2014 menerima pendanaan terbesar. Sebagian besar program fase ini adalah untuk membiayai pengembangan akhir pesawat ruang angkasa dan 6 penerbangan awak. Seperti biasa, Boeing yang merupakan kesayangan Kongres mengungguli SpaceX dalam putaran ini dengan pendanaan $4,2 miliar, hampir 2 kali lipat $2,6 miliar dari pesaingnya. Meskipun mendapat pendanaan terbesar, Boeing Starliner tersandung keluar dari gerbang, sementara SpaceX Dragon dengan pendanaan lebih sedikit melonjak ke depan. Sebelum 2019, Starliner dan Dragon dikembangkan pada tingkat yang sama ketika keduanya gagal disertifikasi pada tahun 2017 karena tantangan teknis dan operasional yang menyebabkan peningkatan biaya pengembangan. Mulai tahun 2019 dan seterusnya, terdapat kesenjangan yang besar di antara keduanya. Uji penerbangan orbital tanpa awak Starliner pada bulan Desember 2019 gagal berlabuh, yang mengarah ke upaya kedua 3 tahun kemudian. Sementara SpaceX Dragon dengan cepat menyelesaikan uji penerbangan tanpa awak pada bulan Maret 2019 dan uji penerbangan awaknya pada bulan Mei 2020. Penerbangan awak pertama Starliner, di sisi lain, diundur menjadi 7 tahun setelah rencana awal.
Kemudian, SpaceX terus menerima tambahan 8 misi penerbangan awak melalui 2 perpanjangan kontrak yang meningkatkan nilai kontraknya dari $2,6 menjadi $4,9 miliar. Boeing Starliner, meskipun tidak berguna, juga mendapat bayaran tambahan $300 juta, sehingga meningkatkan total nilai kontraknya menjadi $4,5 miliar. Alasan NASA dalam kasus ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa perusahaan akan keluar dari rencana tersebut. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kita dapat menemukan satu lagi informasi menarik bahwa biaya penelitian dan pengembangan Starliner mencapai $4,8 miliar. Termasuk $3,3 miliar yang disumbangkan oleh NASA dan $1,5 miliar yang dibayar Boeing karena pembengkakan biaya. Dengan biaya yang jauh lebih rendah, sebesar $3 miliar, SpaceX Dragon hanya mengambil $2,6 miliar dari NASA dan membawa perusahaan itu kemungkinan besar ke utara $500 juta. Uang tersebut diinvestasikan untuk membangun kargo Dragon dan kru Dragon. Apalagi, biaya Starliner per kursi adalah sesuatu yang tidak terduga. Anda tahu bahwa pendorong utama program kru komersial adalah menghilangkan ketergantungan pada Soyuz Rusia dan menghemat biaya. Terutama dalam konteks bahwa Roskosmos menaikkan harga tiket pesawat ruang angkasa Soyuz dalam beberapa tahun terakhir. Biaya Soyuz per kursi telah meningkat hingga $86 juta. Namun NASA berani membayar hingga $90 juta untuk mendapatkan kursi di Starliner, jauh lebih tinggi dari $86 juta. Jadi, dapat dikatakan bahwa kami diperas langsung oleh sekutu kami. Setidaknya agensi dapat mengkompensasi sebagian kerugiannya ketika biaya Dragon per kursi hanya berhenti di sekitar $55 hingga $72 juta. Hal ini menjelaskan mengapa tepat setelah Starliner berhasil melakukan uji penerbangan tanpa awak pada Mei 2022, NASA mengumumkan rencananya untuk membeli 5 misi awak Dragon tambahan dari SpaceX. Ini mungkin merupakan penerbangan terakhir yang NASA perlukan untuk mempertahankan stasiun luar angkasa tetap terisi penuh hingga tahun 2030. Kesimpulannya, dengan investasi sebesar $5,5 miliar, NASA dan SpaceX telah berhasil membangun kendaraan paling andal di dunia untuk penerbangan luar angkasa manusia dan juga pesawat ruang angkasa paling hemat biaya dalam sejarah yang digunakan oleh NASA sejauh ini. SpaceX telah menyelesaikan 8 dari 14 misi untuk mengangkut astronot NASA ke ISS, belum lagi beberapa misi sipil lainnya, terutama Inspiration 4 pada tahun 2021 dan misi Polaris Dawn. Starliner, sebaliknya, tidak melakukan apapun untuk eksplorasi ruang angkasa selain mengeringkan pendanaan. Dengan penghargaan sebesar $5,1 miliar dari anggaran Kongres dan biaya yang dikeluarkan sendiri sebesar $1,5 miliar, Boeing memperoleh keuntungan sebesar $3,6 miliar dari program tersebut. Keserakahan Boeing tidak hanya berhenti pada angka $3,6 miliar. Jika Anda melihat semua proyek yang telah mereka selesaikan, sidik jari mereka pada jumlah total keuntungan ilegal yang mengalir ke dompet Boeing akan mengejutkan Anda. Mari kita lihat kembali pesawat ruang angkasa Orion yang tidak dibangun langsung oleh Boeing tetapi kontraktor utama proyek ini adalah mitra Boeing, Lockheed Martin. Orion saat ini merupakan satu-satunya pesawat ruang angkasa yang mampu melakukan penerbangan luar angkasa berawak dalam jumlah besar dan kembali dengan kecepatan tinggi ke bumi dari sekitar bulan. Meskipun biaya pengembangan Starliner lebih tinggi daripada Dragon, sejujurnya itu masih diselesaikan dengan biaya yang sangat rendah dibandingkan dengan Orion, yang ukurannya lebih besar daripada Dragon dan Starliner dan dinilai untuk luar angkasa. Pesawat ruang angkasa tersebut memiliki biaya pengembangan sebesar $23 miliar. Contoh tipikal lainnya adalah sistem peluncuran luar angkasa, SLS, milik NASA yang telah menjadi ikon karena masalah korupsi dalam sistem pemerintahan. Anda tahu, Boeing adalah kontraktor utama untuk pengujian, pengembangan, desain,
dan produksi tahap inti SLS, tahap atas, dan suite avionik penerbangan SLS. SLS terkenal dengan angka-angka yang mengejutkan seperti penundaan 6 tahun, biaya 13,1 miliar dolar selama hampir 25 tahun, atau biaya 4,1 miliar dolar per peluncuran. Angka-angka tersebut dapat membuat siapapun terpana. SLS dan Orion memiliki banyak kesamaan. Program Constellation yang dibatalkan pada tahun 2010 karena pembengkakan biaya dan penundaan yang signifikan kemudian digunakan kembali sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah pengangguran di era pasca Constellation. Oleh karena itu, program tersebut lebih bermanfaat bagi orang-orang tua daripada misi ilmiah. Produk dari hubungan yang meragukan antara beberapa politisi dan perusahaan warisan tersebut lebih merupakan faktor kunci dalam membawa manusia kembali ke bulan sebagaimana mestinya. Hal ini menjelaskan keusangan teknis, harga yang sangat tinggi, dan penundaan yang tidak normal dari kendaraan tersebut. Semakin mahal sesuatunya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.